Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Salam kenal, saya Hana. Saya bersyukur mendapat kehormatan, kesempatan untuk berbagi dengan Bapak Ibu dengan tema akuntansi dasar. Kalau Bapak Ibu, kita langsung aja ya, kan sudah banyak tadi menyembah, dapat tips dan bukan tips sih, maksudnya pewahyuan, pengertian bagaimana mengubah pola pikir dari Ibu Panglima, juga dari Pak Haryanto. Kita langsung menuju ke topik yang akan kita bahas dan pelajari hari ini. Sebentar, mari kita pejamkan mata sebentar. Tuhan Roh Kudus, Engkau adalah guru kami. Mari Tuhan, Tuhan Roh Kudus, Ruach HaKodes, ajari kami. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk tumpangin tangan di kepala masing-masing. Arahkan hati, ajak bicara, ajak ngobrol dari hati Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Minta Tuhan Roh Kudus jerit dari hatimu. Tuhan Roh Kudus, Engkau guru kami. Engkau guru kami. Ajari kami Tuhan. Ajari kami Ruach HaKodes, ajari kami. Engkau guru kami. Beri pewahyuan, beri pengertian, beri hikmat. Buat kami menangkap yang daripadamu. Menangkap yang sejati, yang benar daripadamu. Buat roh kami bangun, jiwa kami bangun, tubuh kami bangun. Tidak ada yang loyo, tidak ada yang malas, tidak ada yang ngantuk. Tapi buat kami bangun dan kami menangkap pribadi lepas pribadi, rema yang terbaik untuk kami terapkan dalam hidup kami selanjutnya. Pulang dari retret ini, kami mau praktekkan Tuhan. Kami mau jadi eksekutor-eksekutormu di akhir zaman ini. Sudah cukup hidup kami begini-begini saja Tuhan. Kami mau terobosan. Kami mau lebih lagi. Bekerjalah Tuhan. Terima kasih. Dengan iman kami percaya. Kami terima semuanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, minta tolong slide-nya untuk basic accounting ya, accounting dasar. Mohon maaf slide-nya kami siapkan dalam bahasa Inggris. Nanti saya coba jelaskan sesederhana mungkin, sesimpel mungkin. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari ada yang sudah bekerja di satu perusahaan, baik perusahaan kecil, menengah atau besar. Bahkan Anda mungkin adalah pengambil keputusan penting dalam satu perusahaan ataupun di usaha Bapak Ibu masing-masing. Mungkin ini adalah pelajaran yang kuno, ini dasar anak sekolah, zaman kuliah dulu saya sudah pernah, saya juga pernah. Tapi saya mau review ulang, mungkin tapi karena ada beberapa dari Bapak Ibu yang mungkin hal yang baru. Tapi yang perlu ditanamkan di hati dan pikiran Bapak Ibu, bahwa accounting itu bukan sesuatu yang sulit. Sudah dengar istilah kata accounting aja sudah takut, apa ini ya, ini bahasa planet dari mana. Saya sering dengar sih ekonomi, tapi apa itu accounting? Nah, saya akan coba jelaskan sederhana, enggak usah bingung dengan bahasa Inggris di slide-nya. Tetapi buat yang sudah menjalaninya dan sudah ngerti, ayo buka hati, belajar. Tadi Ibu Panglima juga sampaikan punya teachable spirit, spirit roh yang mau belajar lagi. Siapa tahu ada yang baru, ada yang beda di sini. Karena kita mau tidak hanya bicara melulu tentang keilmuan seperti yang diajarkan di sekolah. Tapi kita mau kombinasikan dengan yang ilahi. Kita terima banyak pengajaran dari para hamba-hamba Tuhan. Apalagi Bapak Ibu yang semua ada di Bahtera, pasti sudah kenyang dengan berbagai pengajaran yang supranatural, yang ilahi. Ayo di kelas Yusuf ini kita mau kombinasikan yang ilahi dengan yang real, yang ilmu, yang teori kita terima. Baik di bangku sekolah maupun di tempat kerja. Dan kita praktekkan sama-sama, kita percaya firman Tuhan berkata saat kita mengerjakan bagian kita itu akan jadi. Saya praktekkan itu Bapak Ibu dan saya akan bagikan. Oke? Minta tolong slide yang basic accounting. Oke, accounting itu secara teori adalah satu seni. Seni untuk apa? Mencatat, merangkum, menerjemahkan, sampai membuat laporan segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Apapun yang berhubungan dengan uang,
baik dalam satu perusahaan, dalam suatu yayasan yang mungkin Bapak Ibu sedang kelola, termasuk untuk diri kita sendiri. Saya yakin kita semua pasti pegang uang, pernah pegang uang. Uang tuh ada di mana-mana. So segala hal yang berhubungan dengan uang itu tidak lepas dari accounting. Accounting bicara pencatatannya sampai dianalisa, dirangkum dan diinterpretasikan, dibuat sebagai acuan untuk mengambil keputusan langkah-langkah ke depan. Itu suatu seni, bukan sesuatu yang membosankan. Mari kita bicara. Saya aja Bapak Ibu untuk mengulangi perkataan saya. Saya menyukai accounting. Saya mau belajar accounting untuk hidup saya pribadi. Lebih terarah, lebih teratur, terorganisir untuk perusahaan saya, untuk pekerjaan saya jadi lebih baik. Tidak salah ambil keputusan untuk kedepannya. Berjalan seperti yang Tuhan mau. Amin. Oke. Nah, dalam accounting itu saya akan share di sini langsung mix ya. Mungkin saya harap Bapak Ibu gak bingung. Mix kita menerapkan di perusahaan, menerapkan sebagai karyawan, dan menerapkan di hidup kita pribadi. Kita mix semuanya bersama-sama. Mengapa? Saya cerita mengenai diri saya sendiri dulu. Saya ini seorang karyawan Bapak Ibu. Saya masih kerja di kantor, saya kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Berangkat pagi, pulang malam. Nah karena tinggal di area Jabodetabek, Bapak Ibu yang tinggal di Jabodetabek mungkin tahu. Kita mesti berangkat pagi-pagi, mungkin langit masih gelap. Sampai ke kantor supaya tidak terlambat. Ingat kita harus disiplin. Lalu pulang, kadang masih lembur, karyawan kan, masih lembur. Terus pulang lagi ke rumah. Nah, tapi saya tidak cukup hanya sebagai karyawan. Dalam perjalanannya Tuhan percayakan satu lagi tambahan buat saya, yaitu suatu perusahaan. Kami merintis perusahaan, nanti saya akan sharing tips-tipsnya bagaimana seiring dengan kita presentasi di sini. Lalu Tuhan percayakan hal yang kedua adalah perusahaan. Jadi selain sebagai karyawan, saya juga punya perusahaan. Jadi saya mengelola dua tugas, dua pekerjaan utama. Nah di pekerjaan tentu harus dibagi bagaimana saya tetap sebagai karyawan yang bertanggung jawab, tapi juga saya mengelola perusahaan saya juga dengan bertanggung jawab. Tidak cukup hanya itu Bapak Ibu, kita nggak cukup dituntut hanya sekuler dan sekuler. Kita tetap pelayanan. Bagaimana mengaturnya? Kita punya 24 jam. Sama-sama 24 jam, sama-sama makan nasi. Sama-sama ya badan begini. Kita sama semua. Harus ada manajemen pengaturan. Nah salah satu yang akan kita bahas saat ini adalah pengaturan keuangannya. Oke, next slide. Ini tadi saya bahas mengenai definisi accounting, tadi sudah saya terjemahkan secara sederhana. Intinya dalam accounting kita mesti memahami ada 5 kategori. 5 kategori. Semua pencatatan keuangan atau kita sebut transaksi-transaksi. Jadi Bapak Ibu yang mungkin masih baru, kita belajar mengenal istilah-istilah baru. Pencatatan keuangan, semua uang yang dibelanjakan atau uang yang kita terima, itu kita sebut transaksi keuangan. Itu semua pasti masuk dalam 5 kategori. Ada kategori aset, aset itu harta kita, apa yang jadi milik kita, istilah akuntansinya aktiva, aset, harta kita. Ada istilah liability, liability itu kewajiban seperti apa yang wajib kita bereskan. Nah, pengertiannya begitu, yang wajib kita bereskan. Contoh kalau perusahaan ya punya utang, apa yang utang harus dibayar, itu liability. Equity modal, modal bicara kepemilikan, bicara dana yang disuntikkan. Kalau perusahaan ada modal, kalau kita sendiri ya uang kita sendiri, modal itu ya harta kita. Oke. Expense, pengeluaran, biaya, istilah akuntansi beban. Biaya untuk membayar gaji, biaya untuk bayar listrik. Kalau kita pribadi kan bayar listrik, bayar air, cicilan rumah, itu kan biaya-biaya. Pokoknya keluar-keluar duit lah untuk kita makan, untuk kita jajan, kita makan-makan di luar gitu ya. Income itu pendapatan. Nah pendapatan berarti kalau karyawan ya dari gaji. Kalau perusahaan ya kita jual barang, misalnya perusahaan perdagangan ya jual barang, kan terima uang penjualan, nah itu penerimaan itu atau pendapatan, income.
Jadi ada 5 kategori. Kita mengerti dulu. Intinya accounting ada berapa kategori Bapak Ibu? 5. Apa tadi? Jangan baca yang bahasa Indonesianya dong, biar hafal apa yang saya jelaskan. Aset itu apa? Harta. Lalu? Liability itu apa? Kewajiban atau utang. Equity? Modal kepemilikan, betul. Terus yang keempat? Biaya, betul. Yang kelima? Income, pendapatan kita. Harta itu belum tentu sama dengan pendapatan ya Bapak Ibu. Saya punya rumah, itu aset. Saya punya dapat gaji, itu pendapatan saya. Beda ya? Oke, next. Nah, ujung-ujungnya dari suatu accounting, ya ini kalau perusahaan, kita mengumpulkan setiap transaksi, diolah, dicatat-catat, dibuku-bukukan, terus pokoknya prosesnya cukup rumit. Tapi kalau zaman sekarang, enggak usah bingung, ada program komputer kan, jadi tinggal input, semua akan jalan sendiri. Jadi kita enggak perlu pusing, tapi kita di sini belajar alurnya, cara berpikirnya, cara kerjanya, supaya kita mengerti dan tahu cara membacanya. Ada angka ini untuk apa? Saya nggak ngerti, tidak ada guna kalau kita nggak bisa cara membacanya, kita nggak ngerti cara menginterpretasikannya, yang ujungnya itu tidak akan berguna apa-apa. Sama seperti kita baca firman. Baca firman sangat betul, ngerti nggak ngerti kita harus baca. Saya setuju, saya pun melakukan. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita baca firman kita juga ngerti, sehingga kita bisa praktekkan. Pewahyuan apa yang didapat, itu buat saya bisa praktekkan dan itu membawa hasil dalam hidup saya. Accounting pun sama. Angka-angka yang muncul nanti, itu gimana cara bacanya? Loh bukan bagian saya bukan accounting. Oke, kalau memang bukan accounting, bukan kerja di perusahaan, bukan tugas Bapak Ibu sebagai karyawannya, ya nggak masalah. Tapi dalam hidup kita pribadi, accounting tetap perlu. Bayangkan Bapak Ibu catat-catat angka, nggak ngerti angka yang dicatat, atau Bapak Ibu orang tua suruh anak belanja ini, dia asal catat, Bapak Ibu nggak bisa baca tulisan dia, angka-angkanya ini apa. Lalu belanjanya ujungnya kebanyakan, boros. Ya sama aja, intinya kita bisa membaca. Nah bacanya itu dituangkan dalam financial statement atau laporan keuangan. Secara garis besar ada 4 laporan keuangan, ini warna merah, orange, kuning dan hijau. Ya, saya buat pembedaan warna supaya langsung terlihat. Pertama, laporan laba rugi atau income statement. Kedua, balance sheet, neraca, cash flow statement, laporan arus kas, dan capital statement atau retained earning. Ini bahasanya sudah tingkat tinggi, nggak usah bingung, intinya gini. Laporan yang kita perlu, ini untuk kita pribadi juga bisa kita terapkan dan saya mempraktekannya. Walaupun memang agak ribet sih, tapi Bapak Ibu nanti bisa bikin lebih simpel. Pakai handphone bisa dicatat di notes. Semua handphone sekarang smartphone semua kan, bukan handphone jadul yang Nokia zaman dulu cuma angka. Enggak kan, sekarang smartphone. Biasanya di smartphone itu pasti ada apps yang notes. Nah, notes itu bisa dipakai Bapak Ibu untuk mencatat setiap keuangan Bapak Ibu. Uang keluar dan masuk. Nah setiap pencatatan uang yang masuk, pendapatan kita dan yang keluar kita bisa catat di laporan laba rugi. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Intinya laporan laba rugi adalah untuk mengetahui kinerja. Apa yang kita kerjakan itu sudah ada untungnya apa tidak. Itu guna laporan laba rugi. Saya ulangi. Laporan keuangan yang pertama, laporan laba rugi, itu gunanya untuk mengetahui kinerja. Kinerja, kalau perusahaan ya kinerja perusahaan, kalau diri kita pribadi juga kinerjanya kita. Kita nih terima gaji, terima uang dari anak, terima uang dari suami, itu kinerja kita dalam mengelola keuangannya itu bisa dibaca lewat laporan laba rugi. Caranya gimana? Nanti kita bahas garis besar. Yang kedua, neraca. Neraca itu untuk mengetahui posisinya. Posisinya jadi nanti saya punya hartanya jadi tinggal berapa ya? Utang saya tinggal berapa? Nah, kalau perusahaan ditambahin modal saya nambah apa turun? Itu neraca. Jadi beda sama kinerja. Kinerja itu bicara ke arah ini profitable apa enggak, menguntungkan apa enggak, atau malah rugi. Laporan arus kas akan dibahas oleh Pak Haryanto.
Lalu capital statement atau laporan perubahan modal itu lebih spesifik biasanya ke perusahaan. Jadi menyangkut laporan khusus yang berkaitan dengan modal atau laba ditahan. Nah, kita akan skip yang ini. Selanjutnya, tolong next slide. Kita mau lanjutkan sedikit untuk materinya. Tolong slide yang tadi ya. Saya sangat berterima kasih buat respon dari Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya yang cukup antusias untuk mengetahui ya beberapa hal, baik untuk pertanggungjawaban, untuk bahkan perusahaan pun ada yang bertanya, itu sangat bagus. Jadi range-nya itu cukup rata lah, dari pelayanan, bahkan kesaksian dari mana tuh ibunya kok nggak ada ya, Ibu Lili. Oh ya Ibu, dari ibunya bagaimana suatu hitungan itu di hadapan Tuhan itu tetap yang utama Tuhan di atas semuanya. Tuhan tuh bisa buat macam-macam. Kita memang tetap lakukan bagian kita untuk membuat perencanaan, membuat hitungan dan segala halnya, pencatatan apapun, tapi semuanya dikembalikan ke Tuhan. Tuhan punya cara pribadi lepas pribadi yang mungkin berbeda. Tapi nomor satu, kerjakan dulu bagian kita. Loh, kalau nggak ngerti bagian kita apa, ya apa yang Bapak Ibu sudah terima, sudah pelajarin, coba dipraktekkan dulu. Nanti sambil jalan, bawa doa terus, angkat ke hadapan Tuhan, nanti Tuhan akan singkapkan selembar demi selembar, sedikit demi sedikit, sehingga Bapak Ibu mulai tahu mesti manuvernya ke arah mana. Tetap dilanjutkankah cara yang sekarang, atau mesti pindah haluan, atau mesti ditambahin lagi, atau ada yang dikurangin. Ya, ini dari pertanyaan Bapak Ibu semuanya, kita coba rangkum ya dengan beberapa hal sesuai firman. Perencanaan seperti yang tadi Pak Haryanto sampaikan itu penting. Kita sudah belajar bolak-balik di firman dalam Lukas 14 ayat 28. Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan bahwa kalau untuk membangun sesuatu bangunan, duduk dulu buat anggarannya. Kebutuhannya berapa, budgetnya berapa. Itu lingkupnya luas. Dalam hidup kita pun kita buatlah perencanaan. Ketika kita terima gaji, buat perencanaan. Yang pasti usahakan sedapat-dapatnya 20% kita pisahkan. Untuk dana cadangan, untuk keperluan mendesak, atau untuk apapun yang kita tidak akan utak-atik untuk kebutuhan sehari-hari kita. Perencanaan menyangkut apa yang memang kita mau planningkan juga ke depan. Saya ingin tahun 2024 ini saya ingin melakukan hal yang baru. Saya ingin ada usaha baru, terobosan baru, pelayanan baru. Masukkan dalam perencanaan itu. Nggak cuman planning, oh nanti saya akan jalan ke sini, melakukan ini dan melakukan itu. Tapi catat juga berapa anggaran biaya yang kurang lebih dibutuhkan. Sesuai enggak dengan apa uang yang ada di tangan, pemasukan yang kita terima. Kalau nggak sesuai, ini besar sekali kebutuhan dananya. Mulailah pakai iman. Tuhan, ini aku catat. Bagianku mencatat. Saya punya pemasukan cuman sekian. Rata-rata tiap bulan sekian. Nah, lalu sedangkan saya punya planning 2024 terobosan seperti ini. Saya angkat di hadapanmu, saya memilih beriman. Lakukan sesuatu Tuhan, saya sudah kerjakan bagian saya. Nggak cukup sekali ya Bapak Ibu, tiap doa diangkat, tiap saat teduh diangkat, SMA dikerjakan, dan banyak hal lain. Terlepas dari semua perencanaan, setelah selesai merencanakan, lakukan dengan sesuatu, lakukan sesuatu. Harus rajin Bapak Ibu, dan harus disiplin. Perencanaan doang selesai, nggak ngerjain apa-apa ya nggak akan ada hasil. Istilahnya orang-orang keren itu omong doang, nggak bisa. Bapak Ibu harus melakukan sesuatu, mulai mengerjakan, mulai cari info, mulai cari kenalan, mulai cari partner. Next. Nah, bisa dipercaya, ini kunci utama juga Bapak Ibu. Jadilah orang yang, kita sudah bahas di kesaksian, orang yang bisa dipercaya dalam segala hal. Perusahaan mempercayakan uang 100 perak pun, kita bisa dipercaya. Kita bisa bertanggungjawabkan dan tidak menggunakan untuk yang lain yang tidak sesuai kepentingannya. Skip aja, saya mau langsung slide terakhir. Ini yang kita belum bahas dari pertanyaan-pertanyaan itu. Saya dapat remanya khusus tutup setiap celah. Saya baru mendapatkan 3 celah aja yang kita harus antisipasi.
Perpuluhan, kembali saya mengingatkan, itu tidak bisa diganggu gugat Bapak Ibu. Kita bekerja banting tulang, kita berusaha menganggarkan, merencanakan, rajin, disiplin, pinter, apapun untuk dapat berkat. Tetapi perpuluhan kita nggak bayar, berkat yang kita terima akan mengalami kebocoran. Percuma, belalang-belalang itu akan ngambil berkat kita. Itu hukum pasti terjadi. Kedua, untuk satu perusahaan ataupun pribadi lepas pribadi, pemerintah sudah menerapkan pakai NPWP. Jadi bayarlah pajak. Perusahaan, engkau yang seorang pengusaha, selidiki, analisa laporan keuangan kalian. Bayar pajak yang memang itu jadi bagian pemerintah. Jangan berkelit. Bayar pajak itu menutup celah sehingga tidak ada penuntutan dari hukum pemerintah tempat kita berdomisili, yaitu di Indonesia. Karena banyak mereka yang berusaha untuk lari, yang ujung-ujungnya kena pasal yang lain sesuai firman. Dan yang ketiga, hindari kutuk. Kutuk itu ada banyak segi. Kita mungkin sudah diberkati, kita mungkin sudah hidup berkelimpahan. Apa yang kita terima setiap bulannya lebih dari cukup untuk hidup kita sehari-hari. Aset-aset semua banyak, semuanya tersedia. Tetapi kita bisa terjerat kutuk. Ini di luar kutuk keturunan, kutuk-kutuk lain yang memang perlu dilepaskan. Ini kutuk yang lain dari segi keuangan. Uang yang kita punya, kita keep untuk diri kita sendiri. Ini bukan bicara masalah persembahan, bukan bicara penaburan. Saya yakin Bapak Ibu sudah hebat di sini. Tapi ini bicara bagaimana kita mengalokasikan kekayaan apa yang Tuhan percayakan. Itu juga untuk memelihara orang seisi rumahmu, keluargamu, sanak saudaramu. Jadilah orang yang juga memperdulikan mereka. Karena firman-Nya Tuhan berkata, tetapi jika yang seorang tidak memelihara seisi sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari yang tidak beriman. Memelihara itu tidak hanya bicara kamu menyediakan tempat tinggal kalau mereka membutuhkan, tapi bicara bagaimana kamu juga mensupport mereka. Bukan berarti memanjakan mereka, tidak ya. Tetapi kalau mereka memang butuh, ulurkanlah tanganmu. Kau kan punya. Ada firman lain yang berkata, kalau ada tetangga kita yang butuh roti, kasihlah, jangan kau tahan. Kalau kau punya, kasih, berkati. Nggak usah ngutangin, berkati aja. Kamu tahu kamu ngutangin, dia belum tentu bisa bayar. Berkatilah, sesukarela. Seberapa tuh doa Tuhan, kau suruh aku berkati berapa? Kasih. Percayalah, itu berarti engkau melakukan sesuatu sesuai firman dan kau akan diberkati. Berkat itu akan kembali kepadamu saat engkau memberi kepada yang membutuhkan. Bicara lagi mengenai orang tua. Ini tidak hanya bicara orang tua, tapi juga pemimpin di atasmu, pendetamu, pemimpin kerohanianmu. Kalau mereka juga membutuhkan, berkati mereka. Karena apalagi orang tua ya, itu hukumnya sangat kuat Bapak Ibu. Engkau memelihara orang tuamu, engkau berbakti pada orang tuamu dengan ketulusan. Firman Tuhan berkata, you may prosper. Prosper Bapak, prosper bicara makmur, bicara berkelimpahan. Berkat yang kau cari dengan susah payah akan dibuka pintu-pintu kemudahan. Karena engkau berbakti kepada orang tuamu. Karena engkau berbakti, menghormati, merawat, juga mengabdi kepada pemimpinmu. Baik pemimpin di pelayanan, pemimpin di gereja, orang tuamu, itu resep sangat oke. Saya mengalami, keluarga saya mengalami, teman-teman saya bagi tips ini pun mengalaminya. Buat yang belum dapat kesempatan, cari kesempatan. Engkau punya tudung, engkau punya pemimpin, berbaktilah dengan ketulusan, bukan karena dilihat orang, tapi dari hatimu yang terdalam. Engkau mengabdi, melayani dengan cinta dan tidak pelit dengan uangmu, karena engkau punya. Dari situ prosper itu akan mengalir. Dari mana saja tiba-tiba dibuka kemudahan demi kemudahan, keajaiban.
Coba Bapak Ibu, kami berbagi tips. Yang ini tips. Oke?